HP paling fenomenal di tahun 2026 akhirnya datang juga nih di studio Uzone Indonesia. Ya, ini dia Galaxy Z Fold 8. HP baru, bentuk baru, apakah experience-nya akan baru? Kita akan bahas di video kali ini. Sebelum masuk ke first impression-nya, kita unboxing dulu ya. Nggak usah pakai ASMR-an lah ya. Karena bentuk boxnya sama aja kayak Galaxy Z Fold pada umumnya, cuman karena bentuknya lebih melebar ke kanan, jadi ya sedikit unik nih. Isinya sama aja, ada kabel USB-C to USB-C, tapi tanpa kepala charger, terus juga ada kartu garansi dan udah, itu aja. Ya kecuali memang ada satu unit Galaxy Z Fold-nya yang hari ini ada di meja studio Uzone Indonesia adalah warna krim dengan memori internal sebesar 256GB dan RAM 12GB. Bukan varian yang tertinggi, karena yang varian tertinggi itu adalah memori internalnya 1TB dengan RAM 16GB. Nah ini dia setelah gua settingan awal, kita kasih dulu hardcase-nya ya, supaya nanti aman selama pemakaian. Kita bahas dulu soal layarnya. Bentuk baru artinya ada ukuran baru. Dari sisi cover, ukuran layarnya tuh 5,5 inci. Dibandingkan dengan Fold 8 Ultra itu 6,5 inci. Sedangkan Flip 8 itu 4,1 inci. Jadi posisi Fold 8 ini memang di tengah-tengah di antara keduanya. Tapi walaupun terasa besar, ini masih enak dan nyaman buat digenggam. Apalagi buat ngetik WhatsApp misalnya. Buat scroll dari cover aja tuh malah jauh lebih enak atau lebih oke. Karena bobotnya itu cuma 201 gram. Dan rasio 10:16-nya yang bikin itu jadi semakin nyaman. Namun memang dengan rasio 10:16 di cover screen, ini menurut gue perlu sedikit ada penyesuaian di mata. Apalagi kalau kita lihat konten-konten di media sosial. Di IG misalnya, kebanyakan postingan itu menggunakan rasio 4:5 yang lebih memanjang ke bawah. Walaupun sebenarnya tetap bisa dinikmati lebih maksimal saat rasionya 1:1. Kalau kalian nanti adalah pengguna Fold 8, terus mau nonton short video kayak TikTok, Reels, atau YouTube Shorts, sebenarnya nggak ada masalah sih. Cuma ya tadi, kalian harus nyamanin diri pas ngeliat tepian hitam kayak gini. Kalau kita scroll di media sosial, gimana kalau kita coba untuk baca? Nah, Fold 8 ini cocoknya sih memang buat baca sih. Baca dokumen misalnya, atau baca komik, baca buku digital, atau kalau perlu baca Al-Quran. Ini nyaman banget di Galaxy Fold 8. Pas banget gua rasa. Lanjut ngomongin kamera. Walaupun judulnya dikasih 2 lensa dan masing-masing hanya 50 megapiksel di ultra wide dan wide, sebenarnya nggak ada masalah kok buat ngambil kamera di dalam ataupun di luar ruangan. Apalagi layarnya ini sekarang ada anti reflektif, jadi nggak bakal malesin atau terpapar cahaya yang ganggu kalau kita berada di luar outdoor atau di bawah pantulan cahaya sinar matahari. Handling buat kameranya juga masih sama kayak Fold pada umumnya sih, mau flex mode ataupun 10 mode. Cheers lah pokoknya. Sekarang kita bahas ke performa. Di atas kertas, prosesor yang digunakan oleh Fold 8 ini udah setara kakaknya, si Fold 8 Ultra, yakni Snapdragon 8 Gen 5 Elite for Galaxy dari Qualcomm, generasi terbaru nih di Antutu. Skornya aja ketika gue coba itu hasilnya segini. Jadi buat multitasking sampai beberapa layar aja masih bisa dilibas, apalagi kalau cuma untuk penggunaan sehari-hari, masih oke sih. Cuma menurut gue masih ada sedikit hal yang mengganggu dari bentuk Fold 8 ini.
Biasanya ketika ponsel lipat seperti Fold 7 dalam mode flex mode, ketika membuka YouTube, di bagian bawahnya itu akan muncul tombol navigator seperti ini. Nah, di Fold 8 ini nggak ada. Gue ngerasanya ini mungkin karena belum diimprove sama Google-nya sih. Tapi pas ketika coba di bagian kamera, model-model saat flex mode di Galaxy Fold sebelumnya, itu juga nggak ada. Gue sih merasa kehilangan ya, tapi mungkin bukan sesuatu hal yang besar. Jadi kesimpulannya adalah HP ini memang pada dasarnya cocok banget buat yang butuh HP kompak, nggak kebesaran ataupun kekecilan, pas aja gitu. Kebutuhan buat kerja dan main medsos secara bersamaan juga bisa diakomodir secara bersamaan, enak lah, smooth. Soal harganya tuh masih segini, ya masih worth it lah untuk dibeli, apalagi dengan fitur-fitur yang ditawarkan. Oke, segitu dulu. Nanti kita akan coba review mendalam setelah pemakaian dalam beberapa minggu ke depan. Impresinya bakal berubah atau enggak. Yang jelas, sambil nunggu review tadi, kalian bisa baca berita-beritanya di uzone.id. Dan jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube Uzone Indonesia.